Hai baby, welcome back to my channel. Nah, akhirnya setelah sekian lama kita bisa collab bareng sama Aurel. Akhirnya bisa ketemu sama Wilona karena selalu taunya dari lihat di Instagram doang. Iya, cuma nggak pernah ketemu begini, dan tadi kita ketemu sebenarnya udah nyoba dari tadi, cuma kita kasihkan ngobrol. Karena ternyata Aurel seru banget anaknya. Ngobrol banyak banget. Oke, kita mau bikin apa ini hari ini ya? Jadi kita tuh rencananya pengen tanya-tanya Aurel. Jadi di channel aku tuh ada namanya segmen tanya-tanya. Oke. Kita bakal tanya apapun. Kalau ada yang nggak mau dijawab atau apa, it's okay. Boleh. Tanya aku takut nih. Oke. Jangan deg-degan. Oke, boleh. Silakan. Oke, kita langsung nanya to the point aja ya. Jadi kita cuma bakal tanyain sesuatu yang lagi viral dan juga yang orang-orang tuh kebanyakan kepo banget. Kepo banget. Kayaknya hampir semua orang kepo dan pasti nanya tuh itu. Udah bisa kepo banget. Oke. Nah, jadi kan aku taunya kamu tuh berteman sama Atta. Ini aku jujur-jujuran aja ya. Kamu berteman sama Atta dan aku juga berteman sama Atta kan. Dulu pernah collab sekitar 2 tahun yang lalu ya? Kayaknya udah lama deh. 2 tahun yang lalu. Aku pernah lihat videonya. Yang Atta ke rumah yang kamu banyak ta'aruf atau apa gitu. Iya. Kamu nonton juga? Ada kan kalau di Instagram. Padahal tuh YouTube channel aku banyak yang nonton loh. Fans club tuh suka kayak di cut gitu, habis itu kayak dimasukin ke feed mereka. Jadi orang kan ngetek-ngetekin aku kan. Aku sering buka Instagram kan, cek-cekin apa sih, pas aku buka ngomongin ta'arufnya tuh kayak udah lama banget. Iya, udah lama banget. 2 tahunan yang lalu ya? Setahun lebih lah. Itu pokoknya tuh pertama kali aku collab sama Atta. Iya. Nah, terus aku kan pas pertama kali ketemu Atta, kata dia, gue gak mau pacaran. Hah, yakin lu tak? Nah, makanya pas pertama kali kamu sama si Atta muncul, aku tuh sempat mikir, ini kalian beneran settingan apa gimmick atau apa ya? Jujur aku sempat mikir kayak gitu. Iya, sebenarnya tuh yang main tuh bukan kamu dong, sampai Arafi sama Kana Gita aja tuh waktu kesini. Lu jujur ya sama gue, lu tuh beneran gak sih sama Atta? Apa kayak gitu, karena sampai aku kan sampai udah nggak bisa lagi sih harus bilang mau jawabnya gimana, karena gini loh, awalnya dulu memang pas sama dia itu pertama kali dia kan ke rumahku juga bikin YouTube kan sekali. Iya, ke rumah ya. Ya cuman dulu itu pertama kali yang aku malah lebih kenal duluan sama keluarganya. Jadi yang pertama kali kesini tuh Gen Halilintar. Oh gitu. Tapi nggak ada Atta. Karena waktu itu Atta katanya lagi ada syuting gitu. Jadi dia nggak ikut. Sampai akhirnya ada satu waktu dia collab kesini main. Nah collabnya cuma sama aku. Jadi kita bikin berdua doang. Dan itu benar-benar kayak cuman bikin kayak gini, kayak bikin YouTube gini doang, collab terus abis itu udah pulang, gak ada kontak, gak ada apa-apa. Awalnya berupa konten bener-bener doang. Cuman bener-bener bikin YouTube, dan gak ada pernah kepikiran kayak aku kayaknya gue suka dia. Gak ada kayak atau mikir kayak dia juga gak ngechat apa ngedeket. Gak ada kayak gitu tuh, gak ada. Aku sampai kayak, jadi emang bener-bener pertama tuh awalnya bener-bener kayak yaudah collab terus pulang, abis itu udah gak ada ngobrol gitu. DM-an juga enggak? Sampai akhirnya satu ketika kayak tim aku sama timnya dia tuh kayak kontak-kontakan gitu kan, kontak-kontakan terus yuk collab lagi lah di YouTube gini. Udah collab lagi akhirnya. Nah cuman pas saat itu juga waktu itu aku punya pasangan. Jadi aku nggak ada yang kayak mau berusaha mendekatkan diri pun atau enggak, kepikiran untuk menggimik sama orang ini. Nggak ada ya. Karena emang dari dulu aku nggak pernah bisa kayak harus gimik pura-pura pacaran ya. Iya. Gak bisa, karena takutnya nanti kalau baper beneran kan. Aku menghindari itu. Jadi dari situ, nah akhirnya collab yang kedua itu kayak akhirnya di situ kita baru ada waktu yang benar-benar kayak seharian, karena dia waktu itu ngajakin aku pergi main paintball atau apa. Nah itu tuh bener-bener seharian. Jadi dari siang sampai malam. Jadi main terus kan mainan ada jauh. Jadi sudah nganterin aku pulang. Nah dari situ kita baru ada ngobrol. Tapi ini statusnya kamu udah putus nih? Udah putus ya enggak, maksudnya kalau aku punya pasangan cuman emang sama dia ngobrol doang sebagai teman, ngobrol kayak tadi kita gitu loh. Ngobrol ternyata kok seru ya, ngobrol cuman ya udah akhirnya kita nyambung sering ketemu. Akhirnya aku emang udah, maksudnya dulu nggak pacaran juga, kayak deket doang sama orang, ternyata emang bukan jalannya juga. Jadi udah ketemu sama Atta, ngobrol akhirnya nyambung, akhirnya kita ketemuan tapi tanpa kamera. Oh, jadi sebenarnya banyak juga kalian ketemuan tapi nggak pakai vlog-vlogan. Sampai orang kadang suka kayak tim media nggak sengaja ke foto ada Aksa, ada Atta. Sampai orang kira komen,
ayo dong kok itu Aurel sama Atta ketemu kok nggak bikin YouTube. Nah orang udah mulai nyadarin itu dan mulai juga banyak netizen kayak cie. Nah dari situ kayak dari situ kayak udah mulai oke, itu tunggu rasa saya gitu lah ya. Berarti perjalanannya saya cukup lama ya? Banget. Nggak sesingkat yang kita lihat di YouTube gitu ya? Itu kayak aku tuh pertama kali apa namanya yang bener-bener baru banget deket itu kalau nggak salah Agustus atau September gitu. Agustus deh. Oh, tahun kemarin Agustus. Oh, lumayan lama. Nah itu kayak bener-bener gak ada apa-apa tuh. Bener-bener yang kayak baru bener-bener deket banget yang kayak sekarang kalau dibilang kan udah perkenalan ini itu udah 7 bulan dari Januari. Oke. Iya baiklah. Berarti ternyata emang kadang-kadang kita nggak bisa cuma ngeliat dari apa yang ditampilkan doang ya. Cuma mungkin awalnya memang kita niatnya emang mau bikin YouTube doang, tapi nggak pernah ada bikin YouTube kayak ceritanya pasangan nih gitu nggak karena kayak nggak usah. Soalnya aku juga kalau ngeliat itu kamu sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah bikin gitu sih, kamu selalu yang kayak cuma challenge apa kayak ini apa. Nah itu makanya jadi aku kayak oh yaudah mungkin. Berarti emang mungkin sudah jodohnya dan jalannya. Asik. Oke. Nah kalau yang kemarin lamaran itu tuh aku bingung, sumpah aku bingung banget pas aku ngeliat yang di IG Atta. Ini nih lamaran apa ulang tahunnya Aurel tapi jadi lamaran atau gimana? Aku ngerti deh. Jadi pas tanggal 10 Juli itu memang sebenarnya ini di luar ekspektasi aku banget sih, karena bener-bener aku nggak nyangka akan dia bikin begini gitu, karena kan dia orangnya cuek banget. Jadi gitu ya? Kalaupun aku mikir di surprisein pun kayak cuman ya udah surprise yang kayak biasa aja kayak happy birthday lah gitu. Nah akhirnya kemarin itu dia emang mau buat, ternyata pas setelah ini selesai semua dia baru cerita ke aku tuh sebenarnya nggak planning udah lama, cuman emang dia menunggu momennya yang kayak yang pas gitu loh, ternyata pas di ulang tahun aku. Dan kita kan deketnya juga udah lumayan lama ya, udah 7 bulanan, jadi kayak daripada lama-lama ya udahlah. Jadi kemarin itu pertamanya emang surprise ulang tahun doang kan, jadi jam 12 malam itu kayak ya biasalah kayak ya orang-orang pada umumnya. Keesokan harinya dia tuh udah ngomong ternyata ke bundaku, bunda aku mau ajak Aurel ya jalan-jalan seharian, boleh ya? Terus kata bunda, oh ya udah oke boleh. Tapi dia nggak bilang ke bundaku dia mau ngapain, jadi bundaku pun tuh nggak tahu. Dia ngasih cincin gini tuh dia nggak tahu. Sampai akhirnya udah nyampe, ternyata dia ngajakin aku tuh kayak naik kapal gitu kan, Yaudah, dia datengin ada salah satu artis yang aku lagi ngefans banget, jadi dia kayak nyanyiin segala macem sampai di momen malam itu. Yaudah dia kayak ngomong, karena kan sebenarnya aku deket sama dia kan memang nggak pernah pacaran, maksudnya nggak di hidup dia tuh apa sih pacaran tuh nggak ada menurut dia tuh. Dia nyebutnya itu perkenalan, temenan, perkenalan satu apa tuh kalau memang cocok semakin dekat semakin kenal satu sama lain terus buat emang untuk menikah gitu loh. Dan saat itu juga memang aku udah bilang sama dia memang aku nyari bukan pacar, aku nggak mau pacaran, aku udah bilang. Tapi kamu masih muda loh, kamu udah langsung mikir gitu? Iya emang aku dari dulu pengennya nikah muda, jadi aku udah bilang aku memang nggak mau pacaran. Kalau emang mau pacaran doang aku nggak deh, maksudnya mau nikah. Jadi kemarin itu dia bilang aku tuh nggak pernah tahu artinya pacaran. Dia nggak tahu apa arti lamaran. Yang dia tahu di hidup dia itu perkenalan, deket satu sama lain untuk ke jenjang yang lebih serius untuk menjadi pasangan sehidup semati, dibilang gitu. Itu dia bilang gitu kamu? Iya. Terus kamu jawab apa? Terus aku kayak, terus pas udah dia ngomong kayak gitu, ya udah aku mau ngasih kamu ini tanda bukti keseriusan aku sama kamu. Cuman kalau orang lain bilang emang ini ya dia kayak propose gitu. Memang sebenarnya emang itu, cuma dia bilangnya itu nggak kayak ya, dia bilangnya ini simbol tanda keseriusan, sebenarnya sama aja sih. Iya, ya sebenarnya kayak diikat gitu. Terus dia nanya, jadi udah diikat nih sekarang? Alhamdulillah. Jadi emang kamu mau nggak? Terus aku kayak bener-bener, aku ngerasa kayak mimpi sih, karena seorang Atta yang cuek banget bisa kayak gitu. Iya. Maksudnya mau segitunya demi seorang cewek doang loh. Kayak maksudnya mendingan dia begitu ke mamanya, biasanya gitu kan. Kayak dia bilang sempat kemarin sampai kayak dia tulis di feed, oke, aku mau upload suatu hal bahagia dalam hidup aku, dia bilang kayak gitu. Karena dia kalau bikin caption tuh gak pernah ngasih tau kamu ya tiba-tiba? Enggak, makanya aku kayak, ini orang, aku lagi sama dia padahal. Lagi sama dia nih, tiba-tiba pas aku liat IG, aneh aku posting apaan nih? Terus bilang, ih kamu kok bisa sweet banget sih? Dia cuma ketawa doang tuh, dia kayak udah siap buat upload hal indah dalam hidupku gitu. Jadi dia tuh suka kadang-kadang tuh bikin suatu hal yang kayak, ih sebenernya ya lucu gitu loh, bikin meleleh ya. Nggak nyangka sih aku ngeliat Atta begitu iya juga. Kan? Nggak nyangka. Ya, masa aku aja tuh kayak,
Itu kayak mimpi, kayak ini beneran gak sih? Nah alhamdulillah, makanya dari dulu kan karena banyak, nah contohnya kayak itu, kayak kamu kan nanya, kamu sama Atta sebenarnya gimana sih? Karena banyak banget kan yang nanya, Iya. apa settingnya atau, jadi dia bilang dengan aku ngasih ini kan orang udah nggak bisa tanya sebenarnya, kayak Iya. settingan kah atau kayak gini kah atau gimana kah? Karena emang menurut dia ya ini tanda aku serius sama kamu, aku udah ngasih kamu ini. Yang nggak aku lakuin ke cewek lain tapi cuma ke kamu nih, Yes, gitu. alhamdulillah. Oke, bener. Nah, ini nih. Oke. Ini mungkin agak-agak sedikit kita agak mengingat-ingatkan dulu. Ya. Jadi kan Atta tuh pernah kena gosip yang enggak gitu kan, Yes. maksudnya ya biasalah namanya Ya. artis kan, kadang-kadang cobaan hidup. Syari. Betul. Nah, Itu risiko sih. digosipin sama cewek-cewek yang sebelum itu. Nah, pas saat itu kamu nanggepinnya gimana? Maksudnya ya gimana pun juga kita cewek kan mementingkan itu ya Yes. nggak sih? Sampai saat ini pun udah kayak begini pun tuh sempet kayak beberapa bulan yang lalu kita udah kayak gini pun masih ada kayak kadang gosip-gosip yang gak enak atau kadang ada cewek-cewek yang Nanti dia bermunculan. iya Kayak aku tahu kan yang baru aja Iya, muncul yang jadi aku kayak tiba-tiba, aku ikhlas asal mereka akan aku kayak ya udahlah mungkin itu memang tapi sebenarnya Atta nggak kenal sama mereka. enggak. Oh, Jadi oke. jadi sebenarnya ada gosip yang gak enak itu dulu itu pas aku baru kenal sama dia. Aku ingat banget, jadi baru kenal sama dia. Nggak bikin kamu jadi ragu gitu? Makanya pertamanya tuh aku sempet kayak ini beneran gak sih apa namanya gosipnya, karena aku udah sempet ketemu sama dia orangnya kayak nggak begini deh. Nah cuman aku dengan adanya itu aku semakin penasaran emang beneran nih orang begini. Dari situ aku mulai akhirnya coba oke gue coba Iya, gue coba bener-bener. untuk deketin nih orang nih apa bener nih begini. Setelah aku kenal dengan apa berita di luar ternyata bener-bener jauh banget beda. Sampai aku bilang kayak sampai kemarin-kemarin tuh aku sempat bilang juga, coba deh kamu pikir di saat kamu lagi kayak gitu, kamu pikir maksudnya aku cewek loh, maksudku harusnya perempuan kan hatinya lebih lemah nih untuk apalagi mendengar berita Iya, kayak iya. gitu tuh itu berat banget loh untuk Iya. apalagi di saat itu mungkin dia pasangan kita. Terus ada berita gitu pasti kan nggak enak ya. Bener, dan ya namanya cewek kan, Iya kan, jadi udah netting kemana-mana. Oh, bukan itu lah. Aduh, awal-awal aku netting banget, sekarang udah enggak. Alhamdulillah udah enggak. Dulu tuh aduh ya Allah, aku tuh sampai kamu gimana sih sebenarnya gini. Nah, cuman setelah aku kenal sama dia, itu bener-bener beda banget. Dia nggak kayak gitu sama sekali. Jadi intinya ya udahlah nggak butuh kata-kata dan penjelasan, tunjukin bukti aja kamu bener-bener betul, beda. dan Ya. sekarang aku udah kayak yang penting di depan aku dia nggak begitu. Di belakang terserah deh kamu mau ngapain. Kamu ikhlas di belakang dia nggak apa-apa. Nggak, maksudku gini loh, sampai gini loh, karena cowok tetap cowok. Kita nggak bisa bilang, Iya sih. karena kita nggak bakal nemenin pasangan kita 24 jam juga gitu. Even dia misalnya suami kita pun nih, dia mau kerja, kan aku nggak mungkin yang kayak harus ngintilin dia. Pasti kan gimana pun dia pasti masih ada Masalah dia bener nggak bener kembali ke diri dia ya. Jadi sekarang ini yang penting adalah apa yang aku lihat selagi aku masih sama-sama dia, dan karena aku ketemu sama dia pun hampir setiap hari gitu. Jadi untuk ada berita gitu menurut udahlah. Mungkin orang karena semakin mungkin apalagi dengan sekarang kayak gini nih, dengan kita semakin deket kayak gini makin banyak pasti orang yang ada aja yang begini begitu. Iya. Jadi menurut aku Dan dia selalu kuat mental banget. dan dia makanya selalu ngajarin, kamu nggak usah lagi lah ngeliat DM, karena dari dulu jeleknya aku tuh selalu bacain DM dan komen. Iya, tapi jangan sih. Nah, dia takut udah kasih. terpengaruh. Nah, dari situ dia bilang kamu nggak usah baca deh. Nah, jadi akhir-akhir ini aku udah nggak pernah bacain komen lagi, dan sama DM juga nggak pernah. Bagus. Jadi aku lebih baik tutup kuping. Aku nggak mau lihat, mending aku nggak tahu. Jadi lebih baik kayak, yaudah aku lagi sama dia, apa yang aku jalanin yaudah itu aja. Kalau orang tua zaman dulu bilang kan, kalau orang sebelum nikah tuh dipingit kan, supaya Betul. mereka tuh nggak denger kiri kanan, nggak kesana kemari. Kayak sekarang kalau dipingin kayak rada. Iya agak aneh. Iya. Nanti dengan cara yaudah gue nggak usah ngeliat aja Nggak deh usah yang ngeliat, nggak lain-lain. usah ngeliat apa-apa, nggak perlu Bener. tahu. Yang penting yang aku tahu emang maksudnya dia sama aku, selalu sama aku, jadi buat yang kayak gitu udahlah. Tapi ada nggak sih kan kalau yang aku lihat Atta tuh kelihatannya kalau yang ditampilin di publik kan kerja keras, maksudnya baik, dia juga punya yang keluarga gitu. Tapi ada nggak sih kebiasaan aneh dia yang kamu suka sebel gitu? Dia itu Kebiasaan dia yang kayak, ih gue sebel deh kalau lu gini, berubah doang gitu, ada nggak? Apa perfect banget dia? Apa perfect guy? Gengsian sih, orangnya Oh, gengsi gengsian. banget, gengsi banget, gengsinya ya Allah, gengsi terus. Tapi sekarang udah nggak, udah mendingan. udah sangat amat mending. Dari awal tuh ya Allah, awalnya dia tuh bener-bener dingin banget, kayak bener-bener, iya, kayak cuman. Jadi kalaupun aku mau ngobrol sama dia tuh bingung, kayak akhirnya aku yang ngomong terus, dia akhirnya kayak
baru mulai untungnya kamu orangnya suka ngomong. Iya, aku suka ngobrol. Kayak kamu apa adanya langsung ngomongin gitu ya. Jadi dari saling situ melengkapi. Dia gengsi sama paling anaknya apa ya, jorok, bukan jorok gimana ya, misalnya dia tuh kayak aku bilangnya dia baik karena satu dia manja banget, kedua gitu. itu sama jorok, jadi kadang tumpah sana kemari tuh kayak ceroboh juga. ceroboh tuh kayak kalau kamu tipenya ya rapi. Iya, jadi kadang aku suka kayak aku rapihin lagi, dia kayak kamu nggak bisa ngeliatin jorok-jorok gitu ya. Jadi kayak kebayang iya, sih. jadi sekarang kalau udah berantakan karena dia tahu aku bakal rapiin, jadinya diberantakin aja, taruh lagi, gitu dia. Mungkin nanti kalau aku Mandi udah tiba-tiba mau nikah gitu juga kali ya, gimana pasangan nih? Ya. Nanti kan kita jawab. Oh ya, oke. Oke. Nah kan aku lihat juga belakangan kemarin aku sempat cek di postingan kamu udah mulai kayak pakai hijab gitu-gitu. Ya. Jadi apakah ada kemungkinan nanti saat kamu udah nikah kamu akan berhijab? Iya, insya Allah sih pengennya kalau udah nikah. Sekarang kan masih belajar gitu, karena kan aku masih ada kayak beberapa pekerjaan yang masih banyak juga yang aku dan Ata juga tipikal orangnya yang nggak memaksakan kayak kamu harus berhijab ya. Oh dia nggak maksain ya? Nggak. Oh jadi kalau yang kayak kasus dulu tiba-tiba berhijab terus selesai lepas hijab itu? Ya dia pokoknya padahal bukan dari atas. Nggak, dia nggak pernah nyuruh orang pakai hijab. Oh. Jadi makanya aku kadang suka, makanya aku bilang setelah aku kenal dia ternyata dengan berubah. apa yang ada di berita tuh, aduh kok beda banget sih, kenapa sih harus ada berita kayak gitu, kasihan loh orang gitu. Aku sampai kadang kalau ada orang yang ngejelekin dia tuh aku orang paling emosi. Mungkin karena gitu kali, semakin tinggi pohon kan? Yes, betul. Makin kencang anginnya, ya kan? Iya, jadi sampai kayak dia nggak pernah maksa, sampai kayak adik-adiknya Ata aja nggak pernah kayak kakak pakai hijab, nggak pernah. Jadi yang atas kemauan sendiri. Iya, dan dia bilang karena dia nggak mau nyuruh, karena dia mau emang dari hati gitu loh. Tapi kan, Ata pernah bilang nggak kayak aku berharap kamu nanti berhijab ya pas udah nikah gitu? enggak juga. Enggak juga. Cuma anaknya santuy ya. Cuman mungkin kalau dari pakaian. Oh. Mungkin kayak misalnya kalau dulu kan sekarang aku juga jadi malu, bener juga. Jadi tapi dia nggak pernah ngelarang kayak kamu jangan pakai baju seksi, enggak. Dia nggak tahu kan lebih baik. Enggak, dia mungkin dia nggak tahu gini. Mungkin kamu lebih baik kalau misalnya bajunya ada kayak gitu. gini. Kamu lebih baik bajunya mungkin kayak gini. Atau mungkin dia nggak tahu nggak bagus loh kalau cewek pakai bajunya yang terlalu. Dia gitu nggak tahu, nggak yang kayak kamu jangan pakai baju seksi ya. Nggak gitu. Jadi dia nggak tahu tuh kayak setelah aku pikir, oh ya bener juga ya. Jadi sekarang aku kalau pakai baju emang jadinya malu sendiri. Oh iya benar juga. Jadi mengurangi sendiri iya, gitu ya. Mungkin kalau sekarang pakai hijab tuh masih belajar, mungkin insya Allah nanti kalau udah menikah emang mau pakai hijab gitu. Oke, berarti terakhir nih Aurel. Ya. Kamu kan berarti termasuk nikah di usia muda ya kan? Mudah banget gak sih? Kita seumuran loh, bayangin aja seumuran kamu. Tapi aku masih main game di rumah. Dia udah siap dan matang banget. Kau tau kayak matang di pohon lah, tinggal dipetik doang. Iya, itu dia. Makanya tuh juga kadang amazed sama diriku sendiri kok Iya, aku luar bisa. biasa. Mungkin perjalanan hidup yang membuat orang jadi lebih Yes, dewasa. betul. Jadi memang pengennya nikah muda. Nah, kamu pengen nikah muda. Kamu ada tips dan saran nggak buat teman-teman atau baby-baby di luar sana yang mungkin punya kepikiran mau nikah muda juga, tapi mungkin mereka takutnya yang kayak, Takut aduh ya? aku takut nggak siap, takut nggak ini. Kan orang mikirnya kalau nikah tuh harus secara finansial, kesiapan hati, batin, Iya. segala macam. Ada nggak dari kamu? Sebenarnya gini, kalau kita mau bilang siap nggak siap, semua orang pasti awalnya juga nggak akan siap. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku awalnya, jadi gini loh, sesuatu hal tuh harus kita udah emang siap aja. Kalau misalnya kita bilang nggak siap, mau sampai kapanpun pasti akan nggak, gue nggak yakin, gue nggak siap gitu. Jadi sekarang tuh aku makanya sekarang itu kalau ketemu orang kita ngerasa udah klik dan pokoknya minta sama Allah, selalu berdoa. Aku kan selalu gitu, kalau emang jodoh pokoknya deketin, kalau bukan jodohnya iya. aku selalu doa kayak gitu, dan alhamdulillah buktinya semakin kesini tuh semakin deket. Jadi aku pokoknya selalu minta sama Allah kayak gitu. Jadi buat kalian, sebenarnya kalau pacaran lama-lama juga sebenarnya nggak bagus juga sih, satu kan nggak bagus. Nanti daripada ada fitnah atau terjadi hal yang tidak mendingan kita ya udah langsung aja. Karena pacaran lama juga aku ngerasa kayak takutnya nanti jadi boring gak sih, nikah pacarannya lama terus nanti nikah. Bener-bener juga sih, jangan sampai kayak lulusan SD kan. Nah karena bener, sampai kemarin aku sampai ada juga dengar cerita yang pacarannya sampai bertahun-tahun sampai masih nikah. Makanya aku hebat banget, makanya aku amazed banget sama papa mamanya Ata. Mereka juga gitu ya? Iya, makanya aku selalu bilang tuh. Berarti mereka beruntung kali, sekali ketemu langsung ketemu love of my life, iya, sampai makanya ending. Betul, aku bilang sama Ata tuh. Tapi zaman sekarang kan susah nyari yang kayak jadi, bener-bener gitu. Kuncinya adalah satu, siap. Ya memang harus siap dan yakin. Dan ya karena yang pacaran lama-lama tuh juga nggak baik sih. Tapi kalau kalian ini termasuk itu taruh tuh kan sih?
bukan ya? Kayaknya enggak, karena sebenarnya kita taruh yang benar pun aku juga masih mengerti ya mata, karena kan taruh, iya. karena ada yang bilang taruh. Berarti kalian tuh nggak mau, maksudnya nggak mau kayak membenarkan diri ini adalah taruh, tapi kayak ini jalanin aja. Betul, gitu. karena ada yang bilang taruh tuh begini-begini, ada yang bilang taruh begini-begini, terus kalau kita baca taruh begini, jadi kadang kita belum nggak paham juga sih yang taruh yang benar. Masih tuh. belajar Ya. terus. Baiklah, Aurel, terima kasih sudah membagi kisah-kisah dan ceritanya. Buat baby-baby di luar sana, mungkin kalau nanti ada yang berniat untuk nikah muda, ya boleh, tapi cari dulu pasangannya yang mirip Ata ya. Aduh, pokoknya harus siap. Pokoknya kalau pacaran, kalau memang udah yakin maksudnya dia adalah yang terbaik. Dia yang terbaik. Udah, apapun itu pakai lama, jalanin aja. Betul, nggak usah pakai lama, dan apapun itu misalnya kekurangannya dia harus kita terima juga. Iya, belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Oke semuanya, nanti jangan lupa juga nonton vlog aku. Bakal gantian nih ditanya-tanya sama Aurel di vlognya Aurel. Apa Aurel? Aureli Hermansyah. Yes, and see you on the next vlog. Bye baby.